Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, seni budaya waktunya materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Karena sekarang keadaannya lagi PPKM darurat dan kalian belum bisa mengambil buku paket seni budaya ke perpustakaan. Nah, kita baca saja bersama-sama buku PDF kita dengan sedikit nanti saya jelaskan. Untuk bahasan pertama adalah pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi sebelum orang-orang zaman dahulu itu mengenal huruf A, B, C, D, terus huruf angka 1, 2, 3, itu mereka sudah bisa menggambar. Mereka sudah menggunakan gambar-gambar untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Jadi gambar-gambar di tembok-tembok, di gua-gua, bagi mereka itu gambar itu bisa memberikan keberkahan dan perlindungan. Jadi kayak jimat gitu bagi mereka. Terus bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja. Jadi di zaman dulu, gambar itu mereka gunakan sebagai sarana berkomunikasi, berbicara dengan roh. Jika mereka ingin berbicara dengan roh, itu mereka menggunakan gambar-gambar. Nah, gambar ini tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada objek menggambar. Objek menggambar itu maksudnya yang digambar itu apa gitu. Menggambar itu tidak hanya mengandalkan imajinasi. Imajinasi itu khayalan yang ada di kepala kalian. Jadi gambar itu nggak hanya mengandalkan khayalan yang ada di kepala kalian. Menggambar itu juga terkadang memerlukan objek yang ditiru apa gitu. Butuh yang ditiru itu apa? Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora itu tumbuhan, fauna itu hewan, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, di sini ada contoh nih gambar flora. Flora di sini ada gambar daun. Untuk faunanya ada gambar burung, dan alam bendanya di sini ada gambar bebatuan, laut, dan awan. Selanjutnya yang penting dalam menggambar adalah komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Dikatakan simetris itu kalau objek yang digambar, contohnya gambar ini, di bagian kanan dan kirinya itu sama atau mirip. Perhatikan nih, pas yang ini. Bagian sini, bagian kanan, dan bagian kirinya itu kan mirip, seperti nggak ada beda. Itu namanya komposisi simetris. Ada lagi komposisi asimetris. Nah, kalau komposisi asimetris itu bagian kanan dan bagian kirinya itu ada perbedaan. Kayak gini, ini bagian kanannya ada gagannya, bagian kirinya nggak ada. Itu namanya komposisi asimetris. Keterangannya nanti bisa kalian baca di sini. Dalam menggambar itu juga diperlukan kesan untuk memberikan keseimbangan, kesan warna gelap terang. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Jadi kalau bendanya dikasih warna gelap kayak gini, ini tuh memberikan kesan lebih berat. Kayak ini di bawah, piringnya kan di bawah, ini bagian sini dikasih warna gelap. Di sini ini memberikan kesan yang lebih berat. Teknik menggambar. Nah, proses menggambar itu sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Nah, jadi gambar itu nggak harus langsung bagus. Gambar itu ada teknik-tekniknya, ada langkah-langkahnya. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. 1.
Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek digambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Untuk pertama kali kalian menggambar tuh nggak perlu tergesa-gesa atau harus mirip tuh nggak harus. Pokoknya kalian coba-coba dulu gambar sesuai pengen gambar apa. Nah, kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Ini ada teknik menggambar flora. Menggambar flora tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman. Contoh menggambar flora di sini ada menggambar bunga kamboja dan bunga mawar. Bunga kamboja dan bunga mawar itu kan sama-sama flora, sama-sama bunganya, sama-sama dari tumbuhannya, tapi cara menggambarnya itu berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena tentu saja bentuknya bunga kamboja dan bentuknya bunga mawar itu kan beda. Di sini ada langkah-langkah menggambar bunga kamboja. Dimulai dari bikin buletan gini biar mudah. Terus kelopaknya, habis gitu kelopaknya dikasih kayak gini agar lebih mirip bunga kamboja aslinya. Setelah itu dikasih warna nih bunganya. Terus lingkaran bantunya ini bisa dihapus. Di bawahnya ada contoh gambar bunga mawar. Gambar bunga mawar ini lebih sulit dibandingkan gambar bunga kamboja. Nanti bisa kalian praktekkan. Untuk selanjutnya ada teknik menggambar fauna. Nah, gambar fauna itu kan berbeda-beda. Ada yang fauna berkaki 4, berkaki 2, ada hewan yang hidup di air, di darat, ada yang buah, jinak. Dan itu gambarnya sebenarnya bisa pakai trik, bisa dimulai dari badannya dulu. Ini contohnya ada gambar bebek itik. Dimulai dari badannya ini bulatan gini. Terus leher, kepala, dan ekor. Kalau dari sini kan kelihatannya mudah. Setelah ini diwarnai dan dibentuk jadi bagus kan kayak gini. Selanjutnya teknik menggambar alam benda. Nah, menggambar alam benda itu menggambar bentuk alam benda ini terdiri dari buatan manusia dan benda yang memang terbentuk dari alam. Benda buatan manusia itu seperti kendi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Kalau alam benda yang terdapat di alam itu seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Dan ini langkah-langkah menggambar bentuk. Di sini nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini ada contoh menggambar piring dan cangkir. Nggak langsung digambar kayak gini, ada triknya biar gambarnya bisa bagus. Dimulai dari gambar piringnya dulu, terus buletan gini, jadi kayak gini terus. Selanjutnya ada alat dan media gambar. Yang namanya menggambar kan pasti butuh alat dan media. Alatnya tentu saja ada pensil. Pensil itu macam-macam. Ada ini di sini pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil H dan pensil B. Pensil H itu memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Ini yang warnanya nggak hitam, warnanya tuh abu-abu. Kalau kalian pernah mengenal pensil H itu pensil yang kalau buat nulis tuh keras, nggak bisa hitam, tulisannya abu-abu, jelek kalau buat nulis, nggak begitu kelihatan. Nah, tapi kalau buat gambar, bisa digunakan untuk menggambar gambar tertentu khusus yang kalian menginginkan hasil gambarnya itu tidak terlalu hitam. Kalau yang pensil B itu contohnya pensil 2B yang biasanya kalian gunakan di ujian. Kalau pensil 2B itu pensilnya yang hitam, lunak, enak buat nulis. Kalau buat gambar nanti hasilnya tajam banget itu pensil B. Nah, pensil H dan pensil B itu biasanya dikasih nomor. Nah, semakin tinggi nomor pensil B itu semakin hitam dan semakin lunak.
Misal ada pensil 2B dan pensil 3B, berarti nanti pensil 3B itu lebih hitam dan lebih pekat warnanya dibanding pensil 2B. Kalau pensil 3H dibanding pensil 2H itu lebih warnanya itu lebih tidak jelasan yang 3H. Jadi semakin tinggi nomornya untuk pensil H itu semakin tipis dan semakin keras. Ada lagi pensil warna kalian tahu lah ya, pensil warna yang kayu itu. Ada juga krayon pasti tahu yang biasanya digunakan anak-anak TK. Selanjutnya ada bolpen ini kalian juga tahu bisa digunakan untuk menulis, untuk menggambar itu biasanya digunakan untuk menggambar yang berupa arsiran, garis-garis itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kertas gambar. Masa gambar nggak butuh kertas? Ya namanya menggambarkan pasti butuh kertas. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap warna. Kan percuma saja kalau kertasnya udah warna putih tapi warnanya nggak mau nempel, nggak mau kelet. Ini kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas yang permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Nah, untuk bahasan hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan tes online yang linknya akan saya bagikan setelah ini. Jika kalian butuh referensi dalam mengerjakan tes online tersebut, kalian bisa baca buku PDF-nya mulai dari halaman 5 sampai halaman 11. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.